Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Materi kali ini kita akan memaparkan tentang teks pidato persuasif. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya saya sampaikan tentang kompetensi dasar apa yang akan kita sampaikan kali ini. Perhatikan, kita memiliki dua kompetensi dasar dalam materi kali ini, 3.3 dan kompetensi dasar 4.3. 3.3 kita mengidentifikasi gagasan, pikiran, dan pandangan, arahan ataupun pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian di kompetensi dasar 4.3 kita nanti akan menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato baik dalam tema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang nantinya akan didengar atau dibaca. Adapun tujuan dalam pembelajaran kita kali ini adalah nanti kita akan membangun pemahaman tentang teks pidato persuasif dan mengetahui tujuan dan fungsi dari teks persuasif itu. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar ini, saya tanya dulu apa pengertian dari teks persuasif? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, maka kita amati dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, Tuhan yang maha tinggi, maha pengasih dan tak pernah pilih kasih kepada setiap insani. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang nantinya kita inginkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru sekalian, serta ananda-ananda siswa-siswi MTS Negeri 1 Medan. Baik, saya di sini akan menyampaikan sebuah maksud dan isu sebagai sebuah masalah dalam cerita pidato saya ini tentang perlunya kita menjaga kebersihan. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa sekolah kita selalu saja terlihat dalam kondisi yang sering sekali sampah berserakan. Kadang-kadang di kelas banyak sekali sampah-sampah hasil sisa-sisa dari kertas-kertas atau jajanan anak-anak selalu saja bertebaran di sana. Nah, ini jadi satu masalah buat kita semua. Mengapa ini terjadi? Ini dikarenakan karena kita sendiri yang tidak peduli terhadap lingkungan. Belum lagi kita cerita tentang penggunaan toilet atau kamar mandi bagi siswa-siswi kita yang terkadang pada saat jam istirahat masuk ke dalam toilet dan tidak higienis dan suka sekali di dalam itu tidak menyiram hasil atau kotoran atau buang air kecilnya, sehingga menyebabkan polusi bau yang menyengat sehingga banyak sekali semua orang tidak menyukai dan kondisinya ini sangat sekali merusak untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di sini yang perlu kita ketahui kembali bahwa sebagai guru kami sangat sekali menghimbau ananda sekalian untuk tetap menjaga kebersihan. Bagaimana menjaga kebersihan itu? Sebagaimana rancangan dan slogan yang sudah dituliskan di plang-plang sekolah, ada kata-kata jagalah kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari lingkungan, sebagian dari iman. Nah, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi di sini alasan-alasan kita yang nantinya menjadi penyebab kita semua tidak menjaga kebersihan. Contoh,
Banyak siswa-siswa kita yang tidak piket. Nah, ini jadi satu masalah. Kelas sesudah pulang sekolah pada kotor semua. Ayo, kita mulai saat ini kita bangkit kembali, kita jaga kebersihan sekolah, kita bersihkan toilet jika kita telah selesai membuang air kecil atau buang air besar di sana. Dan satu lagi, mari kita laksanakan jadwal piket sesuai dengan aturan dan yang sudah disepakati oleh kelas masing-masing. Budayakan hidup bersih, karena hidup bersih itu adalah sesuatu yang sangat dan harus kita lestarikan. Demikian isi pidato saya ini. Kami akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sama-sama menonton video tadi. Perlu kita tahu bahwa dalam teks video tadi ada dua kata kunci yang perlu kita ketahui, bahwa yang pertama adalah disebut dengan pidato dan yang kedua persuatif. Apa itu pidato? Nah, pidato itu adalah penyampaian komunikasi kepada orang lain tentang sesuatu hal. Sedangkan persuatif artinya ajakan. Dari situ kita bisa simpulkan apa sebenarnya pengertian dari teks pidato persuasif itu. Nah, tadi Bapak Guru kita sudah berpidato kepada kita semua tentang sesuatu untuk mengajak kita tentang apa tadi? Tentang menjaga kebersihan. Ya, bagus. Nah, dari situ kita bisa ketahui bahwa pengertian dari teks pidato persuasif ini adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada orang banyak yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu, baik itu secara kreatif dan berdasarkan ajakan atau bujukan orang tersebut. Nah, sekarang kita akan mau mengetahui apa sebenarnya tujuan dalam berpidato itu. Nah, cara mengetahui tujuan itu kita tahu dulu, sebenarnya teks itu disampaikannya secara lisan kepada orang lain yang untuk melakukan sesuatu. Nah, cara mengetahui apa tujuan pidato itu, tujuannya adalah di titik akhir pencapaian sebagai target untuk menyampaikan atau mengajak orang lain. Nah, di video tadi, Bapak Guru kita berusaha untuk mengajak kita untuk mari menjaga kebersihan. Nah, cara untuk mengetahui bahwa tujuan pidato itu cepat kita pahami bahwa tujuan itu apa. Jadi, anak-anak sekalian harus memperhatikan sebenarnya yang pertama isu masalahnya. Masalahnya itu tentang apa? Oh, kalau yang di video tadi tentang apa? Ya, tentang kebersihan. Kemudian alasan-alasan apa yang dipaparkan oleh guru tadi? Kita sampaikan alasannya tadi bahwa kebersihan itu memang sebagian dari iman dan memang banyak anak-anak yang menjalankan kebersihan itu dengan tidak merata. Mereka sering buang sampah sembarangan, bahkan ke toilet tadi ya. Mereka tidak membersihkannya secara higienis. Dan kemudian yang terakhir nanti jangan lupa kalian sesudah menyampaikan alasan-alasan, kalian berusaha untuk mengajak. Nah, disinilah tujuan pidato itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, fungsi dari teks tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya fungsi itu adalah kegunaan. Jadi kalau kegunaan dari teks pidato persuasif karena tadi bersifat mengajak, otomatis dia mengajak sebagai sarana untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada orang lain, dan orang lain nanti mau melakukan apa yang disampaikan. Itulah dia fungsi dari teks pidato itu. Karena tadi yang berpidato adalah Bapak Guru kita, berarti fungsi dalam pidato ini apa? Untuk mengajak kita, berarti guru mengajak semua muridnya untuk melakukan tindakan kebersihan dan melakukan kegiatan kreatif dalam hal menjaga kebersihan. Seperti tadi pola hidup sehat, dan satu lagi guru mengharapkan kita untuk tidak buang sampah sembarangan. Oke. Baik anak-anak sekalian, saatnya kita latihan untuk memahami materi teks pidato persuasif dan mengetahui tujuan dan fungsi dari pidato persuasif tersebut. Bapak akan memberikan dua tugas. Tugas pertama, kita akan membandingkan nanti antara teks 1 dan teks 2. Baru kemudian di tugas kedua, kita nanti akan menentukan
ide penting yang terdapat dalam teks tersebut. Perhatikan teks 1. Begitu banyak aspek yang mampu dipengaruhi globalisasi. Hal ini jelas sebagai bukti bahwa setiap masyarakat mampu merasakan pengaruhnya. Beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas menandakan bahwa pengaruh global sudah hampir merasuk dalam seluruh aspek kehidupan. Semua orang tentunya merasakan pengaruh yang terjadi akibat globalisasi. Untuk itu, sebagai masyarakat, kita harus bisa memilah dan memilih globalisasi ini dengan hanya mengambil manfaat sebaiknya dan menghiraukan saja unsur negatifnya, sehingga budaya dari manapun yang akan masuk ke Indonesia dapat terfilter dengan baik. Apabila hal ini dapat dilakukan oleh semua masyarakat, maka ciri khas kearifan budaya Nusantara ini akan dapat dijaga dan dipertaruhkan dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Harapan kita semua, semoga pengaruh globalisasi tidak akan merusak keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Teks 2. Sahabat sekalian yang saya cintai, betapa pentingnya arti sebuah moral. Bangsa Indonesia ini tidak akan mampu menopang kokohnya pilar kebinekaan ketika adat ketimuran yang santun dan ramah sudah hilang dari kehidupan sehari-hari. Maka sebab itu, marilah kita untuk tetap menjaga tinggi nilai moral, etika bermasyarakat, karakter bergotong royong, nuansa tenggang rasa dan menghargai perbedaan. Dimulai dari kita sebagai orang tua, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita agar bangsa yang majemuk ini senantiasa terhindar dari kemungkinan yang tidak kita inginkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Nah, sekarang setelah kita baca teks 1 dan teks 2, kita mencoba untuk membandingkan di antara kedua teks tersebut. Coba silahkan sebutkan tujuan dari kedua teks pidato di atas. Kira-kira apa tujuannya? Oh iya, jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan mata pelajaran, serta menuliskan di sudut kanan atas tugas 1. Teks 3. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru yang kami hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan ini, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan UKS adalah meningkatkan derajat kesehatan dan membentuk pola hidup sehat di kalangan peserta didik maupun guru-guru. Hal tersebut merupakan salah satu program yang sering kita lakukan dengan mengandalkan penyuluhan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan perorangan meliputi rambut, kuku, dan kulit. Terkadang bagian-bagian tubuh tersebut sering kita lupakan untuk dibersihkan. Selain itu ada juga penjaringan kesehatan panca indera, kesehatan gigi, dan gizi yang dalam hal ini setiap siswa harus bisa mandiri dengan menjaga kesehatannya masing-masing. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, saya sebagai Ketua UKS SMP Pemuda ingin mengajak sahabat-sahabat dan guru-guru untuk lebih meningkatkan penyuluhan kesehatan di sekolah. Dengan terlaksananya penyuluhan kesehatan yang teratur dan disiplin, siswa-siswa dan para guru akan ikut melaksanakan perbedaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan bersama, sehingga tidak ada lagi siswa-siswi di sekolah yang gampang terkena penyakit. Sebelum menutup pidato ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru, teman-teman, dan semua warga di sekolah ini untuk memperhatikan kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan sekolah agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Cukup sekian pidato saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke teks 3 tadi. Karena sudah kita baca teks 3, maka coba kita tentukan apa ide penting yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, ide penting itulah yang disebut dengan gagasan penting, yang menjadi pesan atau arahan dalam teks pidato tersebut. Kira-kira ya, buat apa itu fungsi dari pidato tentang UKS pada teks tersebut?
Oh iya, kerjakan tugas tersebut. Tugas kedua itu di HVS. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan mata pelajaran, serta menuliskan di sudut kanan atas tugas 2. Silakan. Baik anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Kita simpulkan bahwa dalam pertemuan kali ini kita sudah memahami apa itu pengertian dari teks pidato persuasif. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan tujuan dan fungsi dari teks tersebut. Terima kasih atas semua atensi dan perhatian anak-anak sekalian. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.